Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Reha Aska. Ya, di kesempatan video kali ini saya akan mereview kembali suatu alat ya yang disebut dengan sound card eksternal ya. Yang ini mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang tahu ya. Ini langsung aja, ini adalah bentuknya, dan ini adalah live sound card ya. Dan ini dijual dengan harga bervariasi ya. Kalau yang ini saya belinya waktu itu 120-an ribu rupiah saja. Dan ya, kalau dilihat dari bentuknya saja ini sudah ketahuan bahwa kardusnya biasa banget, walaupun ini ada glossy-glossinya. Dan untuk yang satu ini tidak ada mereknya ya, jadi kita nggak tahu ini mereknya merek apa, cuma ada tulisan Live Sound Card Wired Condenser Microphone, nggak tahu ini gimana ini. Dan ini ada sebuah stiker logo Bluetooth ya, ini stiker lagi yang mungkin menandakan bahwa produk ini ada koneksi Bluetooth-nya. Oke, di sini ada open from here dan kita langsung aja buka paket penjualannya. Ya, di paket penjualannya kita pertama-tama akan mendapatkan operating instruction manual atau ya lembar petunjuk pemakaian ya. Terus ada gabus-gabusnya gitu. Terus ini adalah alatnya teman-teman, seperti ini ya. Terus ada ini ada yang kabel-kabel ya. Kita dapat 2 buah kabel micro USB to 3,5 mm ya, ini 2. Terus ini adalah kabel charger micro USB. Oke, itu aja, tidak ada kartu garansi, dan ya memang kayaknya nggak ada garansinya untuk produk ini ya, atau kalau yang merek lain ya. Baik, kita langsung bahas dulu, langsung ke alatnya aja. Baik, kalau dari segi penampang ya, teman-teman bisa melihat ini penampangnya. Kalau dari materialnya ini adalah besi ya, jadi semua kotakan ini terbuat dari besi ya, sehingga kalau kokohnya sangat kokoh ya, udah nggak perlu khawatir bakal pecah gitu ya. Terus di sini teman-teman sudah bisa melihat ada tulisan Live Sound Card V8 ya. Ini berarti kayak yang di pasaran-pasaran V8, tapi ini bukan V8S ya. Tapi walaupun bukan V8S, di sini ada tulisan Bluetooth-nya. Oke, yang menandakan berarti ini ada koneksi Bluetooth-nya seperti V8S merek Tafber kalau nggak salah. Oke, ya di sini kita melihat ya, kita bahas dulu dari atas ini ya. Di sini ada buah tombol knob yang besar, yang satu untuk volume mic, yang satu untuk efek echo ya. Terus kemudian ada 5 potensiometer atau putar-putaran. Yang ini untuk bass, untuk treble, ini untuk bass, ini untuk volume ketika nge-record ya teman-teman. Terus ini untuk backtrack atau ya mungkin kayak suara musik latar belakang ya, atau suara kedua. Terus yang ini monitor ini adalah untuk real life, kita pakai headset mendengarkan hasil dari suara yang dihasilkan oleh sound card ini. Terus di sini ada beberapa tombol. Yang tombol merah ini adalah tombol efek suara. Efek suara ini untuk efek kita atau suara kita sendiri ya. Ini ada reverb, pitch, elimination, crack, MC, dan voice over. Sementara ada juga yang tombol hitam ini adalah tambahan suara latar ya. Jadi kayak misalkan mungkin ini ada cheer, ini adalah mungkin seperti tepuk tangan, kiss, dan sebagainya yang bisa kita pencet. Dan untuk bahannya sendiri, untuk knobnya ini plastik, dan untuk tombol-tombol yang kotak ini baik yang merah maupun yang hitam itu menggunakan karet ya. Ini teman-teman bisa lihat nih, ini karet loh, lihat ini lentur kan, ini karet, jadi bukan plastik, jadi lebih keset di tangan ya. Oke, itu untuk dari depan. Dan yang terpenting adalah ini juga dari bagian mana ini, pokoknya di sini ya, belakang sini. Di sini ada beberapa colokan ya, bukan beberapa lagi tapi banyak. Yang bagian sini micro USB untuk charging.
Ini untuk live 1-2 ya, jadi nanti bisa untuk 2 channel live-nya. Terus kemudian ini backtracking atau suara latar belakang. Terus ini ada earphone dan headphone ini untuk monitor ya, untuk mendengarkan suara yang dihasilkan sehingga kita bisa mengatur jika suaranya belum sesuai. Terus untuk input mic-nya ada condenser mic atau mic jepit ya gitu, terus sama dynamic mic atau mic yang biasa dibuat halo-halo di mantenan atau apa namanya di ya tempat ibadah gitu ya, seperti ini ya. Dan oke, terus oh ya, ini di bagian belakang ini ada 4 buah busa ya, ini bukan karet tapi busa ya, sayang sekali. Kalau karet mungkin lebih ngegrip, tapi ya oke lah, ini busa juga cukup ngegrip supaya nanti dia nggak kemana-mana kalau diletakkan. Nah ini mantap ya. Kita langsung aja dengarkan video yang saya menggunakan ini, alat ini ya. Check it out. Oh ya, ada yang lupa, baik sebelum kita lakukan testing ya, kita cek dulu ini. Jadi ketika mau merekam dengan menggunakan efek yang ada di sini, kita harus pasang di lab 1 atau lab 2 dan kemudian kita pasang ini ke alat perekam, bisa menggunakan HP, mungkin laptop dan terserah sebagainya. Terus kemudian kita akan coba hidupkan terlebih dahulu ya. Ya. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa kalau hidup itu secara defaultnya adalah club clip. Yang ini sebenarnya menandakan juga bahwa Bluetooth-nya itu aktif. Dan saya akan demonstrasikan terlebih dahulu seperti apa koneksi Bluetooth-nya. Ya, teman-teman semuanya, di sini sudah masih nyala dan ini HP sudah saya nyalakan untuk Bluetooth-nya dan saya akan searching ya, apa nama dari device ini ya. Kita akan coba. Ini terlalu banyak ya. Ya, biasanya di sini bisa terlihat teman-teman tulisannya V8 ya, sesuai dengan namanya, dan kita klik pairing dan otomatis connect. Dan dia tidak ada tombol mic, maka koneksi Bluetooth ini hanya digunakan untuk mengalirkan musik ya. Jadi tidak bisa, misalkan kita mau telepon terus mic-nya pakai sini, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa searah dari HP ke alat ini ya. Dan koneksi Bluetooth-nya hanya digunakan untuk backtracking jika teman-teman tidak ingin backtracking dengan menggunakan colokan yang ada di sini. Oke, kita langsung aja. Inilah hasil video dengan menggunakan suaranya dengan V8 ini. Ya, ini teman-teman hasil awal menggunakan Live Soundcard V8 ini ya. Apakah suaranya jelas? Silahkan teman-teman nanti berkomentar ya. Dan ini akan saya coba gunakan echo. Ya, halo, echo-nya apakah masuk? Halo, tes, seperti inilah suaranya. Kemudian di sini ada pitch juga, saya akan coba pitch. Halo, suara saya bagaimana? Apakah pitch-nya berubah? Oke, saya matikan dan ini saya akan coba beberapa efek ya. Oke. Oke. Ya, silakan teman-teman berkomentar apakah suaranya bagus atau tidak dengan settingan yang sama ya. Intinya seperti inilah hasil perekamannya. Ya teman-teman semuanya, kini pada saatnya kesimpulan ya. Jadi jika teman-teman membutuhkan sebuah live sound card atau suatu alat yang bisa merubah atau mendapatkan efek-efek dari suara-suara serta bisa menambah latar belakang ketika kita sedang live atau sedang membuat video, maka mungkin ini adalah suatu jawaban yang tepat dan dengan harga yang cukup terjangkau. Namun jika teman-teman ingin membutuhkan suatu alat yang jauh lebih powerful dengan suara yang jauh lebih jernih serta kemampuan yang jauh lebih kuat lagi, maka teman-teman seharusnya membeli suatu soundcard yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Namun kalau bagi saya sendiri selaku ya konten kreator pemula, hal ini sudah sangat cukup sekali dan ya ini cukup menarik ya. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba dengan pengaturan yang cukup lengkap. Teman-teman bisa membuat suatu variasi-variasi suara, termasuk dengan live yang jauh lebih hidup dan lebih mantap mungkin ya.
Jadi itu saja, dan silahkan teman-teman berkomentar apakah hasil dari suara yang tadi sudah saya rekam dengan menggunakan soundcard ini bagus atau tidak ya. Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan mungkin juga teman-teman ada yang mempunyai hal sama seperti ini tapi dengan merek yang berbeda ya, silahkan bisa dikomentar juga apakah suaranya lebih baik punya teman-teman semuanya atau punya saya ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.